Pertanyaan saya sebagai seorang peneliti, Bapak melihat bagaimana nih melihatnya kasusnya Roy Suryo, Rismond dan Bu Tifa. Beliau juga kan seorang peneliti, meneliti ijazahnya Pak Jokowi, tapi kemudian dituding memanipulasi data dan mengediting data ijazahnya Pak Jokowi, katanya secara digital gitu ya. Nah, kalau Bapak melihat kasus ini seperti apa? Apa mungkin Pak seorang peneliti itu melakukan manipulasi data seperti itu Pak? Ya mungkin saja, tapi saya melihat yang mereka bertiga ini tidak melakukan itu. Kalau orang memanipulasi banyak, tapi saya dari saya melihat metodologi yang mereka lakukan, saya yakin mereka tidak melakukan manipulasi. Kalau menurut pengamatan Bapak, metodologinya apa sih Pak mereka itu? Ya itu banyak sekali, namanya image processing sebetulnya ya. Nah, image processing itu modulnya ada image processing itu modulnya ada ratusan. Nah, itu yang digunakan oleh ketiga orang ini, terutama oleh Rismond dan Roy Suryo ya. Itu dilakukan jadi apa tuh, data asli itu kemudian dilakukan namanya enhancement. Enhancement itu adalah untuk memperoleh image atau citra yang lebih enhance, lebih bagus, supaya bisa lebih mudah diinterpretasi. Misalnya dalam industri militer itu biasa dilakukan misalnya untuk mendeteksi, kalau kita mata telanjang kan dia bisa melihat ada pesawat musuh. Tapi dengan kamera tertentu bisa dipotret kemudian dianalisis. Itu kan bukan tidak merubah datanya aslinya ada, tetap tersimpan, tapi dilakukan rekayasa analisisnya itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki interpretability-nya ke tingkat image ini dapat diinterpretasi dengan lebih baik untuk keperluan manusia, untuk keperluan penggunanya. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Rismond adalah betul, sudah bagus itu adalah menggunakan modul-modul yang sudah baku yang ada di image processing agar supaya bisa menginterpretasi ijazah itu lebih baik kan gitu. Nah, persoalannya sekarang pertanyaannya, sebetulnya ahli seperti ini baik di UGM itu banyak sekali pasti banyak. Tapi mengapa mereka tidak berani muncul? Ya karena mereka tidak bisa melihat kelemahan metodologi yang dilakukan oleh Roy dan Rismond ini. Itu Pak Roy Suryo itu pernah Pak Rismond waktu acara di Gedung Juang hari Selasa kemarin tanggal 11 ya. Itu mengungkap bahwa mereka dituduh melakukan editing, memanipulasi dokumen Jokowi secara digital. Itu katanya menurut keterangan saksi ahli katanya, sehingga Rismond menantang saksi ahli itu untuk melakukan debat terbuka. Nah, kalau Bapak melihat mungkin nggak sih seorang saksi ahli membuat kesimpulan yang juga berbeda dengan Bapak? Ya karena itulah makanya semuanya itu harus, kalau memang betul-betul ahli itu harus terbuka, nggak boleh kemudian tertutup kemudian seperti kayak nggak mau dinilai oleh orang lain kan gitu kan gitu. Bahkan orangnya siapapun kan tidak ada yang tahu kan itu. Orangnya siapa, kemudian metodologinya bagaimana. Ya kalau memang dia betul-betul ahli, tampilkan, kemudian adu dengan Rismond dan Roy Suryo itu. Adu dong. Itu baru seharusnya menurut saya polisi itu bertindak seperti itu. Artinya dia tidak memihak, tidak bias. Nah, ini yang sangat tidak ada di
di institusi ini menurut saya. Pak, artinya kalau nanti kasus ini sampai ke pengadilan, saksi itu harus dihadirkan ya Pak ya? Iya dong. Iya dong. Pak, tapi mungkin nggak sih nih, kan kita tahu lah bahwa ada dugaan bahwa kasus ini kan ada kental dengan kepentingan politik ya. Dugaannya seperti itu. Mungkin nggak ahli itu memang sengaja diarahkan untuk memberikan pernyataan yang menjerat Rismon, mungkin nggak? Iya Pak, ya itu sangat mungkin sekali, sangat mungkin. Itulah sebabnya sebetulnya polisi itu seharusnya independen, tidak bias gitu loh, tidak bias, tidak memihak, karena dia harus mencari kebenaran kan gitu, mencari kebenaran. Iya. Itu yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya, ya. Ya jadi itu harus harus terbuka lah gitu. Seperti Anda kalau misalnya Anda misalnya dosen atau guru gitu ya. Anda memberikan ujian. Kemudian ada siswa Anda yang memberikan jawaban, hanya jawabannya X. Tidak ada lembar kertas itu kosong, cuman X. Itu jawaban betul, tapi itu kenapa Anda mau percaya dengan seperti itu? Karena itu bisa aja dalam menit-menit terakhir dia melirik punya temennya, hasilnya X, sudah X di aja kan gitu. Kan nggak bisa dong seperti itu. Harus terbuka karena ini adalah masalah ilmiah kan gitu. Bapak sendiri pernah nggak meneliti ijazahnya Pak Jokowi, Pak? Bagaimana? Pernah nggak meneliti ijazahnya Pak Jokowi? Saya? Karena saya banyak meneliti yang lain. Yang lain. Tapi kalau melihat penglihatan Bapak, ijazahnya itu seperti apa? Sepakat nggak dengan Rismon, hasil penelitian Rismon? Secara kasat mata saya sepakat. Secara kasat mata. Tapi tentu saja kalau memang diperlukan ya harus dilakukan secara akurat dong, dengan perangkat yang benar kan. Artinya kalau Bapak sepakat memang ijazah itu diduga palsu ya? Ya. Dari elemen yang mana Bapak meyakini? Ya satu dari foto saja udah kelihatan kan itu sangat tidak sama dengan fisik Pak Jokowi yang asli kan gitu. Jadi itu yang meragukan kan gitu. Jadi memang, tapi tentu saja ini adalah baru kesan kasar ya, karena saya tidak melakukan penelitiannya secara detail kan gitu. Kalau memang harus dilakukan penelitian secara detail ya saya harus dapat dokumennya, harus dapat foto yang ada di ijazah dengan foto yang ada di itu. Saya bisa melakukan pengukuran gitu. Ukuran membedakan, membandingkan. Memang artinya foto di ijazah itu jadi kunci ya Pak ya? Salah satunya ya, salah satunya. Tapi tentu saja banyak yang lain kan. Misalnya huruf-huruf itu ya. Antara jarak antara huruf ini dengan misalnya Gajah Mada, antara G dengan A. Itu kalau aslinya bagaimana, kalau yang palsu bagaimana, kalau yang tidak palsu bagaimana kan? Itu kan harus bisa diukur dengan sangat akurat. Sangat akurat. Nah, itu harus bisa dibandingkan, dan itu semuanya, bukan misalnya antara ke atasnya gitu ya, antara universitas di sininya itu kan harus bisa diukur dengan sangat akurat gitu. Sebetulnya tanpa harus melalui laboratorium forensik pun udah kelihatan ya. Itulah laboratorium forensik kan tugasnya seperti itu sebetulnya. Harusnya ya. Persoalannya kan tertutup kan, tidak pernah disampaikan secara terbuka kan gitu. Cuma umumkan hasilnya identik. Nah, itu kan jadi seperti tadi orang ujian tadi itu kan gitu. Masyarakat kan pengennya kan ya objektif dong, lihat bagaimana prosedurnya kan. Pak, kalau peneliti seperti Bapak aja secara kasat mata melihat bahwa ini memang diduga palsu ya. Nah, tapi Rismon, Roy Suryo sama Bu Tiffany kan dipidana lah. Bapak melihatnya ini ada apa dengan polisi? Saya seperti perkiraan teman-teman tadi kan. Refli Harun, kemudian Pak Muryono Aladin, Pak Sunarko juga, ya ini ada satu pesanan politik kan gitu. Yang menurut saya yang tidak boleh dilakukan adalah seperti itu. Tidak boleh terjadi maksud saya. Karena itu berarti kan tidak adil, tidak pada rasa keadilan masyarakat kan gitu. Masyarakat itu kalau memang hasilnya memang seperti itu, tapi ya kalau prosedurnya bagus,
terukur, tertib gitu ya, itu ya oke lah. Satu lagi Pak, harapan Bapak terhadap kepolisian apa Pak yang menangani kasus ini ya? Ya memperbaiki diri lah, seperti reformasi kepolisian kan, ini memang salah satunya adalah yang seperti ini kan. Yang seperti ini harus dibenahi. Nggak boleh ada keberpihakan pada, kalau ada dua kelompok yang bersengketa, tidak boleh berpihak pada salah satunya, tidak boleh. Harus betul-betul netral. Dan netral itu ditunjukkan dengan cara-cara yang terbuka, transparan, kan gitu. Semua prosedurnya itu terbuka, transparan, dibuka kepada masyarakat. Ini loh prosedurnya, ini software yang kita gunakan ini, kan gitu. Kemudian yang diukur apa, yang diukur pengukurannya bagaimana, itu kan harus dibuka pada publik, harus transparan. Masih mau ditambahkan Pak, silakan. Baik. Kalau masih ada mau ditambahkan, silakan. Ya saya kira sudah. Jadi saya sampai saat ini, meskipun saya sudah tua seperti ini, saya masih melakukan penelitian menggunakan teknik-teknik digital image processing ya. Tadi diceritakan oleh Dr. Refli Harun bahwa saya melakukan penelitian waktu subuh ya, fajar, terbitnya fajar itu saya pakai video, kemudian kapan fajar itu muncul itu saya teliti dengan sangat sama lah, artinya prinsip-prinsipnya sama itu, dengan menggunakan modul-modul image processing yang dilakukan juga oleh Rismond dan Roy Suryo. Cuman modul itu kan ada ratusan. Jadi yang saya lakukan ini belum tentu sama dengan dilakukan oleh ini. Tapi kami saling mengerti lah itu intinya. Tapi ini dalam kasus Rismond, Bu Tifa dan Pak Roy Suryo ini memang nggak ada editing atau manipulasi Pak ya? Tidak ada. Saya jamin tidak ada itu. Oke, makasih ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.